biasa pembukaan yang sudah kami buka sendiri, dan kemudian dilanjutkan dengan langsung yang akan dibawakan oleh Bapak Agus Budi. Untuk itu dengan waktu kami bersyukur untuk Bapak. Terima kasih. Kurang ketemu bisa kesini. Baik, kita sampai di mana Pak? 70 ya. 70. Al-Baqarah ayat 70. Mulai ayat 70. Mulai 70 ya. Baik Bapak Ibu, kita akan terlebih dahulu seperti biasa. Akan mulai dari surat Al-Baqarah ayat ke 170 atau halaman 11 ayat 70. Nah, ada masuk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
wa inna insya
تفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند
يحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أفلا تعقلون Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, lebih dahulu marilah kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan waktu tidak lupa salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapa saja yang mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat nanti. Baguskan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa kembali melaksanakan kegiatan kita yang sudah menjadi komitmen kita untuk menghadiri kajian ataupun pengajian pasca haji yang telah kita laksanakan tadi 11 tahun Pak ya. Sudah 11 tahun ya sudah kita laksanakan, dan alhamdulillah sampai saat ini bisa dijaga keistiqomahannya, bisa dijaga oleh semuanya. Dan semoga apa yang kita lakukan dan kita kerjakan ini menjadi amal soleh dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga menjadi kebaikan yang akan kita miliki ataupun akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita masing-masing. Dan apa yang kita lakukan ini adalah merupakan sebuah kegiatan yang memang perlu sebuah kesabaran untuk meluangkan waktu, kesabaran untuk meninggalkan kegiatan-kegiatan kita, dan juga bersabar untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sebuah perkara yang sebetulnya mudah bagi yang Allah mudahkan, dan akan terasa sulit bagi yang Allah jadikan sulit untuknya. Perlu kesabaran karena Rasulullah SAW sendiri beliau diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dalam hal ini. Dalam surat Al-Kahfi Allah katakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasbir nafsak, dan sabarkanlah dirimu wahai Muhammad, dan sabarkanlah dirimu wahai Muhammad ma'alladzina yad'una rabbahum, untuk selalu bersama dengan orang-orang yang mereka berdoa kepada Tuhan mereka bil ghadati wal 'ashyi, baik di waktu pagi maupun di waktu sore hari.
yuriduna wajah, mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Di sini membersamai orang-orang yang baik itu perlu kesabaran. Membersamai dengan orang-orang yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu perlu kesabaran. Membersamai orang-orang yang akan kita ajak bersama-sama untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala itu perlu kesabaran. Kenapa perlu kesabaran? Karena di satu sisi terkadang dalam hubungan persahabatan, dalam hubungan sesama manusia, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya, kadang kita harus mendengar nasihat. Kita kadang diingatkan tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kadang kita diingatkan bahwa mari kita sama-sama beribadah, mari kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya. Dan ini satu hal yang sebetulnya tabiat manusia itu terkadang sulit untuk menerima nasihat. Maka tidak mengherankan ataupun satu hal yang itu pantas terjadi. Kenapa orang-orang yang mereka bersahabat, mereka berkawan, ya, mereka berhubungan dalam waktu yang lama dan selalu akrab, ya, dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan ibadah kepada Allah. Karena di sana ya, tidak ada yang namanya amar ma'ruf nahi munkar. Di sana tidak ada yang namanya saling mengingatkan. Ya. Di sana tidak ada yang namanya kemudian menasehati. Yang kadang menasihati itu bagi sebagian orang justru dianggap sebagai bentuk intervensi ataupun mencampuri urusan orang lain. Jadi dalam sebuah komunitas yang ada, yang mana di situ adalah sebuah komunitas yang disatukan karena sama-sama memiliki hobi yang sama ataupun karena memiliki kegiatan dan tujuan yang sama yang kaitan itu dengan dunia, ya, sama-sama suka boring, sama-sama suka memelihara hewan, ya, dan sebagainya, sehingga terlihat kekompakannya. Karena memang di sana jarang sekali kita temukan kemudian ada yang saling mengingatkan ketika tiba waktunya sholat, ayo kita sholat. Ya. Ketika ada hal-hal yang itu tidak sesuai dengan syariat, kemudian diingatkan, ini nggak boleh. Ya. Ini dilarang dalam agama. Ya. Ini sebaiknya ditinggalkan dan sebagainya. Hal-hal seperti ini tidak kita temukan, sehingga adanya senang-senang, adanya adalah sebuah hubungan yang tidak dianggap sebagai hubungan yang saling mencampuri urusan, ya, urusan pribadi masing-masing. Karena kadang orang tua diingatkan untuk sholat, ya terserah saya mau sholat apa enggak, ya, itu kan urusan pribadi saya. Bahkan kalau ada ditanya agamanya apa, kalau Anda tanya agama saya, itu hubungannya adalah hubungan saya dengan Tuhan saya. Anda tidak perlu menanyakan agama saya apa. Ya. Jadi kekompakan itu terkadang terjadi karena masing-masing menganggap saling menjaga privasinya. Ya. Padahal sebuah persahabatan itu, sebuah komunitas, sebuah hubungan itu, ya, mungkin atau sangat mungkin terjadi kekompakan yang luar biasa ketika di dunia, tapi nanti ketika di akhirat justru akan
saling menyalahkan. Mereka akan saling bermusuhan karena Allah SWT mengatakan al-khilaf yawma idzin ba'dhum li ba'din adu, bahwa orang-orang yang mereka di dunia, yang ketika di dunia mereka saling menyayangi, mereka sangat dekat, mereka sangat akrab, itu nanti di akhirat akan di hari kiamat mereka akan menjadi musuh satu sama yang lainnya. Mereka akan saling memusuhi. Saling memusuhi karena ketika di dunia satu dengan yang lainnya saling menganggap dan menuduh bahwa mereka lah yang menyesatkan. Jadi mereka lah yang menyesatkan, mereka lah yang membuat dirinya masuk ke dalam neraka. Artinya bahwa saya ini mendapatkan neraka, saya ini mendapatkan azab dari Allah gara-gara Anda, gara-gara si fulan yang dulu di dunianya adalah teman akrab. Itu kenapa? Ya, bisa dianggap masuk ke apa yang menyebabkan Anda masuk ke dalam neraka? Ya karena dulu ketika di dunia saya tidak pernah diingatkan, saya tidak pernah dinasihati, saya ketika menjalankan kewajiban, ya malah dibiarkan, tidak diingatkan, dan seterusnya. Sehingga di sini Bapak Ibu sekalian, di dalam sebuah hubungan persahabatan ataupun seseorang itu berkawan dengan orang lain sehingga terjadilah sebuah komunitas ataupun sebuah grup, itu mengapa mereka yang grup ataupun komunitas yang jauh dari agama itu terlihat sangat kompak, karena memang di sana tidak ada ataupun jarang sekali yang namanya adanya nasihat saling mengingatkan, ya mengingatkan bahwa ini salah, bahwa ini tidak boleh dilakukan. Jarang sekali kemudian mengingatkan kalau ketika tiba waktu sholat untuk mengerjakan sholat dan sebagainya. Tetapi jika itu komunitas yang kaitannya dengan agama, ya, kaitannya dengan komunitas yang terbentuk karena mungkin sebuah pengajian ataupun komunitas yang itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang kita temukan di sana ada ketidakkompakan. Terkadang kemudian dari semua itu ada yang keluar, ada yang kemudian memisahkan diri. Maka di sini perlu yang namanya dihentikan sebentar ya. Yang bersama di Jati, kalau kita mengajar di Jati itu di jembatan itu selalu berhenti sebentar karena pesawat ya. Dulu ya. Nah, sekarang sudah jarang ya. Ya. Jadi sudah terbiasa. Kalau nggak terbiasa ya kadang kaget ya. Kalau kita jadi siapa tuh? PDIP mau? Gak apa-apa. Jadi di sini ada kata-kata perintah untuk bersabar. Secara khusus Allah merintahkan kepada Rasulullah SAW. Dan ini juga perintah untuk kita, agar kita bersabar. Ketika kita berada di dalam sebuah komunitas apa saja yang itu, ya, kelompok pengajian ataupun komunitas yang di situ isinya ada misalnya grup WA ataupun yang di media sosial yang di situ adalah kaitannya mengajak kebaikan, ya, di sana ada kaitannya dengan
mengingatkan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ perlu kesabaran. Perlu kesabaran untuk tidak memisahkan diri ataupun melepaskan diri ataupun keluar dari komunitas tersebut. Karena kadang orang itu menasihati yang niatnya memang baik, tapi karena karakter orang itu berbeda-beda, kadang niatnya menasihati tapi dipahami itu sebagai ungkapan kemarahan atau ungkapan ketidaksukaan dengan kita ataupun ungkapan yang itu dianggap untuk menjatuhkan kita dan sebagainya. Maka perlu bersabar, perlu bersabar. Dan ketika kita bisa bersabar di atas ketaatan kepada Allah, bersabar ketika mendapatkan nasihat, bersabar ketika diingatkan, bersabar ya, ketika ada yang mengajak kita untuk berbuat baik, maka ini adalah sebuah hal yang akan mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Apa keutamaan yang sangat besar itu? Ya, komunitas atau persahabatan yang dibangun di atas nasihat, saling mengingatkan, dibangun di atas saling menasihati, mengajak kepada kebaikan, maka ini akan ya, abadi, maka ini akan berlanjut hingga nanti di akhirat, akan berlanjut nanti ketika di akhirat, ketika semuanya sudah masuk ke dalam surga, mereka akan saling mengunjungi, akan saling mengingat kembali dulu ketika di dunia. Mereka kemudian akan semakin besar rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seringkali kita mendengar misalnya berkeluarga hingga ke surga, bersahabat hingga ke surga, ya, berkumpul di dunia sampai ke surga. Ini sebuah kalimat-kalimat, sebuah harapan yang sangat besar, tapi untuk menjalankannya ketika di dunia perlu kesabaran yang luar biasa. Ya, tidak sedikit orang yang kemudian harus keluar dari barisan, tidak sedikit yang kemudian orang harus dia memisahkan diri, ya, meninggalkan komunitas tersebut karena tidak sabar. Nah, maka bagusnya dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sebuah pengingat untuk kita semua bahwa untuk menjadi baik itu perlu sabar. Bahwa untuk menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang semakin baik kualitas imannya, kualitas ketakwaannya, itu perlu kesabaran. Ya. Perlu usaha yang kuat, perlu kesabaran, dan juga perlu berdoa dan selalu minta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan di atas agamanya. Baguskan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwa di antara apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya, kita semua ini telah diputuskan bahwa kita semua ini hidup di dunia adalah menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ya, memahami ataupun ketika kita membahas tentang masalah rukun iman itu ada 6, rukun Islam itu ada 5, rukun iman itu ada 6, dan di antara yang 6 itu adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Ini rukun Islam, rukun iman, ini Bapak Ibu sekalian adalah sebuah pengetahuan yang sangat penting, pengetahuan yang kalau di dalam agama kita itu adalah sebuah ilmu yang ketika seorang muslim itu tidak mengetahuinya maka tidak ada udzur,
tidak ada keringanan, tidak ada dispensasi karena tidak tahu. Ini adalah merupakan di antara ilmu pokok bagi seorang muslim. Jadi kalau orang itu dia tidak tahu ilmu tentang kelistrikan, tidak tahu ilmu tentang pertanian, tidak tahu ilmu tentang cara beternak, tidak tahu ilmu cara mendirikan bangunan dan sebagainya, itu masih ada uzur, masih ada dispensasi dan keringanan karena ketidaktahuannya. Tapi bagi seorang muslim ada yang pengetahuan yang itu tidak ada uzur, tidak ada dispensasi karena tidak tahu. Karena itu adalah perkara prinsip, perkara prinsip dalam diri seorang muslim. Kita tidak mendapatkan dispensasi, tidak mendapatkan keringanan karena kita tidak tahu tentang bahwa sholat itu wajib. Pengetahuan bahwa sholat itu wajib itu adalah pengetahuan yang prinsip dan tidak ada dispensasi keringanan, kita tidak tahu. Bahwa Islam itu memiliki rukun Islam yang 5, itu adalah hal prinsip yang harus diketahui. Tidak ada uzur ataupun keringanan bagi kita karena kita tidak tahu. Maka ini adalah sebuah pengetahuan yang harus kita miliki, yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, yang harus kita ajarkan kepada cucu kita, yang harus kita ajarkan kepada keluarga kita. Bahwa Islam itu ada rukun-rukunnya, jumlahnya 5. Yang pertama syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini harus disampaikan karena ini rukun. Demikian pula dengan iman kepada Allah, bahwa iman kepada rukun iman itu ada 6. Ini adalah sebuah pengetahuan yang harus kita miliki, yang harus kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada anak kita, bahkan kepada cucu kita, bahwa kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, yang namanya keimanan itu ada rukunnya. Ada rukunnya. Iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik maupun yang buruk. Ini harus kita ajarkan. Selain kita harus mengetahui ilmu ini, kita juga harus mengajarkannya. Karena ketika seseorang dia menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, bagaimana dia akan menjaga keislamannya kalau dia tidak tahu rukun-rukun Islam? Bagaimana dia akan menjadi seorang mukmin kalau dia tidak tahu bahwa keimanan itu ada rukunnya, yang ini harus dipercayai, diketahui dan dipercayai. Karena ketika salah satu dari rukun ini kok tidak kita percayai, maka ini akan mempengaruhi dengan keimanan yang lain. Bahkan kita bisa sampai keluar dari lingkup keimanan karena ada salah satu dari 6 rukun ini yang tidak kita percayai. Ya, jadi ini ilmu prinsip, ilmu yang sangat dasar yang harus kita pahami sebagai seorang muslim, yang harus kita sampaikan kepada anak, kepada cucu dan keluarga kita, supaya mereka tahu, supaya mereka memiliki identitas sebagai seorang muslim, identitas sebagai orang yang beriman. Yang mana ini menjadi tugas kita. Kalau zaman dulu ataupun zaman kita kecil dulu, ya, itu dilanggar musola di masjid itu masih ada pengajian sore, masih ada taklim, masih ada TPA dan sebagainya. Ya, setiap habis maghrib masih ada belajar Al-Quran, belajar ilmu agama dan seterusnya. Nah, sekarang ini dengan zaman yang sudah berbeda, terkadang ini sudah mulai luput dari perhatian
Mengapa demikian? Karena kita sudah mulai tersibukkan, orang-orang mulai tersibukkan dengan media sosial, tersibukkan dengan HP, tersibukkan dengan teknologi yang ada, sehingga ilmu-ilmu yang sangat dasar, sangat prinsip itu terlewatkan. Maka kita sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap orang-orang yang ada di bawah kita perlu menyampaikan, kita perlu mengajari mereka, ya, supaya apa? Supaya mereka memiliki identitas dan memiliki ciri khas bahwa kita adalah seorang muslim, bahwa kita adalah orang yang beriman, benar-benar beriman, ya, minimal mengetahui apa tadi rukun iman kepada Allah, ya, yang percaya adanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian dengan tauhidnya, ya, ilmu tauhidnya yang bisa ada iman kepada Allah itu mencakup bahwa begini begitu dan seterusnya, ya, bahwa Allah lah yang satu-satunya yang berat dan layak untuk diibadahi. Iman kepada Allah, meyakini bahwa Allah inilah Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan kita, bahkan Allah yang menciptakan apa yang kita kerjakan dan kita lakukan, Allah yang menciptakan surga dan neraka dan seterusnya, Allah yang mengatur alam semesta ini, ya. Semua berjalan, alam semesta ini bisa berjalan secara teratur normal itu karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, karena kekuasaan Allah. Karena nanti dengan pemahaman-pemahaman seperti ini kita akan terhindar dari pemahaman-pemahaman salah yang itu kaitan dengan masalah keimanan kita kepada Allah. Betapa banyak orang yang kemudian meyakini bahwa yang namanya hujan itu ya karena disebabkan adanya bintang ini dan seterusnya. Betapa banyak orang yang kemudian menganggap bahwa sebuah tempat itu di dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman, semua berjalan teratur karena ada yang menjaganya. Siapa yang menjaganya? Sebagian orang mengatakan leluhur kita. Padahal itu adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa banyak orang yang meyakini begini karena begini, yang begini karena begini, padahal semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keimanan kepada Allah. Jadi yang mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Allah itu yang menciptakan kita, bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang selalu berhak disembah. Kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah, menghalalkan karena Allah, mengharamkan sesuatu karena Allah dan seterusnya. Ya. Demikian pula dengan ketika kita beriman kepada Allah bahwa Allah itu memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Yang mana nama-nama dan sifat-sifat itu kita tidak boleh menyerupakan, menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya dan seterusnya. Ini adalah ilmu-ilmu ataupun pengetahuan-pengetahuan prinsip yang harus diketahui oleh seorang muslim. Ya, itulah mengapa ada yang mengatakan umumnya kalau pengajian bahas masalah tauhid itu yang hadir sedikit. Kalau pengajian membahas masalah iman kepada Allah, kepada Rasulnya dan seterusnya, membahas masalah iman itu ngantuk, terasa membosankan, ya, terasa monoton, ya, karena memang di situ ada peran setan, karena setan selalu berusaha pada kita agar kita memiliki pemahaman yang salah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Setan selalu menginginkan agar kita tidak menjadi orang yang bertauhid dengan sebenar-benarnya tauhid. Kita rasa monoton, membosankan, dan kadang sedikit yang hadir. Tadi di sana ada perannya, ada
ada usaha dari setan untuk menjauhkan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang sebenarnya. Setan selalu menginginkan kita agar kita memiliki pemahaman yang salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman yang salah misalnya Allah tidak adil, ya, Allah tidak adil, kemudian bahwa di situ selain Allah tidak adil, ini Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan hambanya. Ya, saya sudah berusaha beribadah dengan sebaik-baiknya, ternyata masuk ke sini dan begitu dan seterusnya. Kemudian memiliki pemahaman yang salah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki kemampuan ataupun kemampuannya ada batasannya dan seterusnya. Lain halnya kalau di sana pengajian yang di situ membahas tentang masalah-masalah yang umum, ya, membahas tentang masalah-masalah yang itu tentang fadilul amal dan seterusnya, ya, membahas di situ tentang kecintaan kepada Rasulullah SAW dan seterusnya. Di situ ya, akan lebih menarik. Tapi kalau tentang tauhid itu terkadang ya tadi kurang menarik. Karena memang di situ ada perannya setan agar kita memiliki pemahaman yang salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara keimanan kepada Allah, ya, di antara rukun iman yang kita yakini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, ya, bahwa di sana ada yang namanya beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir ini juga perlu kita pahami dengan pemahaman yang benar. Kenapa dengan pemahaman yang benar? Karena akibat dari pemahaman yang salah terhadap percaya pada takdir Allah Subhanahu wa taala ini, sebagian orang kemudian terjatuh pada pemahaman yang kemudian dikenal dengan istilah qadariyah. Qadariyah itu ya bahwa kita ini hanya menjalani takdir. Jadi kita ini di dunia hanya menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, di satu sisi itu secara pemahaman umum itu benar. Tapi kemudian ingin menjadi alasan, menjadi sebab bahwa karena sudah takdir ya semuanya dikembalikan kepada takdir. Bahkan ketika berbuat maksiat pun ini sudah takdir dari Allah. Kenapa kamu kok sebagai seorang muslim tidak sholat? Ya, saya takdirnya memang seperti ini, saya tidak sholat. Kenapa begini begitu? Ya sudah takdirnya. Padahal itu kemaksiatan, itu perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu beralasan dengan takdir, ini juga tidak tepat. Ya. Dan itu adalah sebuah perkara, sebuah keyakinan yang tidak tepat. Ya. Karena takdir adalah sebuah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan. Yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Jadi sekian 50.000 tahun. Dan ini adalah sebuah pemahaman yang kadang ataupun tentu kita sebagai orang manusia memiliki akal, kadang akal kita tidak sampai. Akal kita tidak sampai ya karena memang akal yang kita miliki ini memiliki keterbatasan, ya, memiliki keterbatasan. Ya. Jadi berkaitan dengan masalah takdir itu harus kita pahami dengan pemahaman yang benar. Ya, karena dengan pemahaman yang benar itu kita tidak akan ataupun kita bisa terjaga dari tadi berbuat maksiat dengan alasan sudah menjadi takdir. Jadi beralasan kemudian tidak mau berubah karena sudah takdir Allah. Ya. Beralasan kemudian semuanya dengan alasan takdir. Karena kita tidak bisa merubah takdir. Nah, ini yang pemahaman
yang tidak tepat. Nah, sesungguhnya ketika kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ya secara sederhananya iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para malaikatnya, para rasul, kemudian hari akhir, kemudian kepada takdir yang baik maupun yang buruk, itu garis besarnya. Itu secara garis besarnya. Tapi kemudian dari garis besar itu ada hal-hal berikutnya yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami bahwa iman kepada Allah itu bagaimana, kemudian bahwa percaya kepada Rasul itu bagaimana, kemudian percaya kepada para malaikatnya itu bagaimana. Itu ada penjabaran-penjabarannya lagi. Tetapi yang paling prinsip adalah mengetahui dulu keenam perkara tersebut. Nah, maka ketika kita bagusnya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada beberapa hal yang harus kita miliki. Yang pertama adalah ilmu, ya. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu secara global, bahkan secara rinci sejak dahulu kala. Sejak dahulu kala. Jadi bahwa semua yang kita lakukan itu sudah diketahui oleh Allah. Bahkan sampai selai daun yang jatuh dari pohonnya, yang mana pohon itu berada di tengah hutan yang paling dalam, di tempat yang paling gelap, itu tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Dari hal yang sangat rinci, yang global maupun yang rinci itu ya, tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, telah Allah tentukan. Kemudian yang kedua, selain mengilmui, ya, kemudian penulisan bahwa semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah ditulis. Kita bahwa tidak ada satupun yang Allah biarkan, Allah lepaskan dan tidak Allah ketahui. Semuanya adalah telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian masyiah. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah bahwa takdir itu telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam, pena. Kemudian Allah merintahkan pena untuk menulis. Kemudian pena ditanya pada Allah apa yang aku tulis. Kemudian Allah perintahkan tulislah seluruh takdir makhluk. Tulislah seluruh takdir seluruh makhluk. Jadi telah tertulis dan telah ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga adalah masyiah, yaitu kehendak. Kehendak maksudnya adalah bahwa Allah Maha Kuasa, Allah memiliki kehendak untuk menjalankan takdir. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak ada yang bisa menghalangi apapun, tidak ada yang bisa mencegah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan takdir dan ketentuannya. Karena semua sudah ditulis dan semua berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Maka di antara bentuk takdir ataupun iman kepada takdir adalah ketika kita mempercayai bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah terjadi pasti tidak akan terjadi. Dalam sebuah hadis, seandainya seluruh makhluk di dunia ini, baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia, mereka semua sepakat untuk melakukan satu perbuatan untuk mencelakai kita, mencelakai seseorang, maka itu tidak akan terwujud, tidak akan terlaksana kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga sebaliknya, ketika semua makhluk baik dari kalangan jin ataupun dari bangsa manusia, mereka semua sepakat untuk memberikan kebaikan, mendatangkan kebaikan kepada seseorang, kepada kita, maka kebaikan itu tidak akan terlaksana, ya, tidak akan terwujud kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang berikutnya adalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, meyakini bahwa Allah lah yang menciptakan semuanya, ya. Seluruh alam semesta ini, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui, semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah 4 perkara yang dimiliki oleh seorang mukmin ketika mempercayai takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah kitab, meyakini bahwa semua telah ditulis oleh Allah. Kemudian yang ketiga bahwa Allah Maha berkehendak, Maha kuasa untuk menjalankan takdirnya, ya. Dan yang keempat adalah semua telah Allah ciptakan, ya. Semua telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah ciptakan, telah Allah tentukan kata 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang muslim benar-benar percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka di sana akan ada faedahnya, akan ada dampak positif yang akan didapatkan ketika kita bisa benar-benar beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa faedah dan dampak positif itu? Yang pertama adalah akan tumbuh sifat ridho dan yakin kepada Allah terhadap apa yang terjadi. Ridho dan yakin dengan apa yang terjadi, bahkan dengan apa yang belum terjadi, akan menunjukkan sifat ridho. Kemudian yang kedua, bahwa mempercayai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan dampak positif, memberikan manfaat kepada kita, yaitu menjadikan sebab dihapuskannya dosa-dosa yang kita lakukan. Karena Rasulullah SAW mengatakan tidaklah ada sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa sakit, rasa letih, kesedihan, kegelisahan yang menimpa seorang muslim, kecuali itu akan menjadi sebab penghapus dosa, ya, akan menjadi sebab penghapus dosa, ya, sakit yang dirasakan, yang dialami itu bisa menjadi penyebab penghapus dosa. Maka salah satu kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika menjenguk orang sakit adalah la ba'sa tahurun insyaallah. Menjenguk orang sakit pun ada doanya, selain mendoakan kebaikan, mendoakan dengan kesembuhan, ya, mendoakan dengan kesembuhan, juga hiburan ataupun menghibur dengan ucapan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, ya, insya Allah menjadi penghibur dosa. Nah, jadi menjenguk orang sakit pun ada doanya. Selain mendoakan kesembuhan, juga hiburan, menghibur dengan apa tadi? Ya, bersabar, tidak apa-apa, karena itu menjadi penghapus dosa. Demikian pula berdasarkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa beriman mempercayai adanya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi sebab mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan balasan yang lebih baik dari apa yang kita alami dan kita rasakan, ya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kesabaran itu akan lebih mudah tumbuh dalam diri kita. Kesabaran itu akan lebih mudah kita jalankan, ya, bisa kita miliki itu ketika kita percaya dengan adanya takdir.
bahwa Allah mengatakan walana aku dan pasti sungguh kami akan memberikan cobaan kepada kalian dengan sedikit rasa takut, rasa kelaparan, kekurangan harta, dan kemudian meninggalnya jiwa, kurangnya buah-buahan, ya. Tapi semua itu adalah wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang bersabar itu? Orang yang bersabar itu adalah ketika mereka mendapatkan musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi kalimat tarji' atau istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan hanya untuk ketika kita mendengar meninggalnya seseorang. Ya, ketika kita mendengar ada si fulan meninggal, kemudian kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tetapi dalam hal yang itu bersifat musibah, ya, yang menimpa seseorang ataupun yang kita rasakan, maka kita pun bisa diadakan mengucapkan inna lillahi raji'un. Bahkan ketika ada pertanyaan, kalau yang meninggal itu orang non-muslim, apakah kita juga dianjurkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka jawabannya boleh. Ada orang non-muslim meninggal, kemudian kita mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu bukan sebuah larangan. Karena apa? Karena kalimat istirja ini adalah kalimat pengingat untuk kita. Ingat untuk kita bahwa sesungguhnya kita adalah milik Allah, ya, dan sesungguhnya hanya kepada Allah kita kembali. Ini adalah sebuah kalimat yang disebut dengan istirja. Bahkan bisa kita ucapkan ketika kita mendengar ada orang yang itu meskipun non muslim meninggal. Karena ini adalah kembali kepada pengingat untuk kita, ya, pengingat untuk kita. Kemudian selain itu, Bapak sekalian, bahwa beriman kepada takdir itu juga menjadikan seseorang kaya hati, senantiasa merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Nabi mengatakan laisal ghina an kathratil 'arad walakin al-ghina ghinan nafs, bahwa yang namanya kaya bukanlah dengan banyaknya harta, namun kaya yang sebenarnya adalah kaya hati. Ya, kaya hati yang lapang, hati yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula beriman kepada takdir yang sebenarnya akan menumbuhkan sifat, ya, tidak sombong ketika mendapatkan kesenangan dan tidak sedih ketika mendapatkan musibah. Jadi tidak terlalu bersedih ketika mendapatkan musibah, tetapi juga tidak terlalu senang dengan berlebihan ketika mendapatkan kebahagiaan ataupun mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Ya, ketika mendapatkan kebaikan maka dia bersyukur kepada Allah, tidak ada rasa sombong dalam dirinya. Tapi ketika mendapatkan hal yang menyusahkan dan menyusahkan, menyulitkan, dia pun juga tidak berputus asa karena yakin dengan adanya takdir. Ya. Kemudian bagusnya dari mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang berikutnya adalah beriman kepada takdir itu bisa mendatangkan ketentraman dan ketenangan jiwa. Jadi mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwa karena sudah meyakini bahwa semua tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita sebagai seorang hamba adalah berbuat dengan sebaik-baiknya, beribadah dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan sebaik-baiknya. Adapun hasilnya itu baru kemudian kita katakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kemudian kita tidak ngapa-ngapain, kemudian kita mendapatkan hal yang tidak kita sukai, kita tidak mendapatkan hal yang kita inginkan, lalu kita dengan mudahnya mengatakan ini sudah takdir. Ya, karena kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, maka lakukanlah sebab-sebab, lakukanlah perkara-perkara yang bisa memudahkan kita mencapai kebaikan tersebut. Ya, bukan kemudian beralasan dengan takdir. Karena pernah ada seorang sahabat yang
beralasan dengan takdir dengan mengatakan bahwa ketika sahabat ini membawa seekor unta yang dia tunggangi, kemudian dia beristirahat, unta itu kemudian dia lepas dan tidak dia ikat, nah, dengan dalih apa? Takdir. Jadi ketika ditanya kenapa unta itu kamu lepaskan dan tidak kamu ikat, ya orang mengatakan ya sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau unta itu mau pergi ya sudah takdirnya, kalau unta itu tetap di sini itu sudah takdirnya. Ya, tapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan ikatlah unta itu, kemudian baru bertawakal, serahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau contoh sederhananya di tempat kita sekarang saat ini ya, punya motor, punya mobil, ya di pinggir jalan kita beristirahat, ya untuk supaya kendaraan kita itu tidak hilang ya kita kunci, ya kita kunci, kita letakkan di tempat yang aman. Baru kemudian kalau kendaraan itu hilang, beralasan itu adalah takdir. Tapi kalau kemudian itu hilang, ya, karena kita letakkan di sembarang tempat, tidak kita kunci, bahkan posisinya masih menyala pas kita tinggalkan, ya itu memang takdir juga, ya. Tapi itu adalah takdir keburukan yang kemudian kita mendapatkan satu hal yang tidak kita inginkan akibat dari perbuatan kita sendiri. Nah, tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian perlu kita ketahui bahwa berkaitan dengan masalah takdir ini ada pertanyaan bahwa apakah takdir itu bisa dirubah? Maka takdir itu bisa dirubah. Ya, takdir itu bisa dirubah. Ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Karena ketika di dalam surat Al-Qadr Allah mengatakan bahwa tanazzalul malaikatu war-ruhu, ya, bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Di dalam surat itu bahwa di malam Lailatul Qadar itu Allah menetapkan takdir untuk hambanya, ya. Jadi menetapkan takdir untuk hambanya yang kemudian diturunkan ke langit dunia, ya. Jadi bahwa takdir itu sudah ada yang tertulis secara permanen, tidak akan berubah, yaitu takdir yang berada di Lauhul Mahfuz, ya. Ada takdir yang kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dunia, dikatakan oleh para ulama itu adalah takdir yang bisa dirubah dengan doa kita, dirubah dengan usaha kita, dirubah dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, sehingga takdir itu bisa berubah, ya, meskipun kemudian berubah itu adalah berubah kepada takdir berikutnya, ya, karena jangan kemudian kalau gitu berarti takdir bisa berubah, ya, bisa berubah, ya memang berubah, tapi berubah kepada takdir berikutnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika takdir itu ditetapkan dan diturunkan ke langit dunia, ditetapkan kepada hambanya bahwa hambanya akan celaka, tapi kemudian hamba ini, ya, melakukan kebaikan-kebaikan, ya, melakukan hal yang kemudian terjaga dari hal yang bisa mencelakainya itu sehingga dia tidak celaka, maka dia, ya, bisa merubah takdirnya dengan doa. Tapi itulah takdir di dengan keberuntungan. Tapi kalau takdir yang di Baitul Ma'mur ataupun yang di langit ketujuh sana yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak akan berubah. Ya, agak pusing ya. Nah, seperti itulah. Seperti misalnya takdir itu bisa berubah terkadang seseorang itu, seorang anak ataupun seorang wanita atau seorang laki-laki, dia terhalang untuk mendapatkan sesuatu karena terhalang oleh doa, yang telah diucapkan. Maka untuk mendapatkannya, doa yang telah diucapkan itu ditarik dulu supaya mendapatkan apa yang diinginkan.
Karena bisa jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita itu tidak mendapatkan kebahagiaan ataupun tidak mendapatkan apa yang diinginkan, bisa jadi karena terhalang oleh doa yang pernah kita ucapkan. Ya. Sehingga itu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga anak-anak kita tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Maka salah satu hal yang harus kita lakukan adalah mencabut dulu doa kita. Mencabut dulu doa kita. Bisa jadi ketika kita sebagai orang tua, ketika dalam satu keadaan kita sedang benar-benar marah kepada anak kita, kemudian terucap sesuatu yang itu adalah ucapan keburukan untuk anak kita, dan itu kemudian dikabulkan, diaminkan oleh malaikat, dikabulkan oleh Allah, kemudian boleh menjadi penghalang, ya, menjadi penghalang apa yang diinginkan oleh anak kita, dan kita tidak tahu dan kita tidak menyadari, ya, kita tidak menyadari itu. Maka ketika seorang anak meminta doa kepada orang tuanya, sebagai orang tua kita harus mawas diri. Ketika dia meminta kepada kita sebagai orang tua, kalau tidak terwujud, tidak segera berkabul, bisa jadi sudah ada doa terlebih dahulu yang telah kita ucapkan sebagai orang tua untuk anak kita, yang itu kemudian menjadi penghalang anak kita mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka dalam hal ini, Bapak sekalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagai orang tua, ya, maka sering-seringlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ya apa diantaranya adalah supaya berdoa kepada Allah dengan doa apa? Seandainya ada doa keburukan untuk anakku yang telah aku ucapkan, maka apa istilahnya aku tarik kembali, ya, aku tarik kembali. Maka hilangkanlah itu. Dan harapan setelah itu apa yang diinginkan anak-anak kita bisa terwujud. Jadi banyak berdoa kepada Allah, bertobat kepada Allah, mohon dengan sungguh-sungguh kepada Allah, ya Allah, jika ada doa keburukan untuk anakku yang telah aku ucapkan, maka aku memohon kepadamu untuk apa? Untuk menghilangkannya. Aku mohon kepadamu untuk mencabutnya. Sehingga kemudian apa? Dengan doa yang selalu kita ucapkan ini, ya, permohonan yang kita sampaikan kepada Allah ini, ya, dengan kesungguhan, dengan penuh kerendahan, maka kita berharap maka Allah akan mencabut itu, dan sehingga itu bisa menjadi jalan yang luas, jalan yang mudah untuk dilalui oleh anak-anak kita untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena doa orang tua itu, ya, doa orang tua itu adalah doa yang sangat mustajab. Maka hati-hatilah untuk berucap sesuatu untuk siapapun, apalagi untuk anak-anak kita, ya, jadi untuk anak-anak kita. Maka oleh saat ini bahwa kita berusaha bersihlah berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk anak-anakku. Jika telah terucap kalimat-kalimat yang itu berisi keburukan untuk anak-anakku, maka cabutlah. Maka cabutlah, sehingga dengan itu bisa menjadi pembuka jalan, ya, pembuka jalan untuk apa yang menjadi keinginan anak-anak kita. Jadi takdir itu bisa dirubah dengan doa, tetapi takdir itu dirubah berpindah kepada takdir yang berikutnya. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya jauh. Pada acara berikutnya yaitu silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang akan bertanya. Kita beri kesempatan. Demikian. Ya udah.
jelas ya. Jelas. Itu ada Pak dulu. Oh iya, atau dulu nggak apa-apa Pak, tanya terakhir. Berbicara masalah takdir Pak tadi Pak. Jadi takdir itu ada satu yang terjadi. Jadi kalau sebelum terjadi kan belum ada takdir ya Pak. Atau takdir itu sebelum terjadi. Jadi untuk mempelajari takdir, ilmu apa ya Pak? Takdir secara nomor satu kan ilmu. Tapi ilmu apa itu yang dari menggunakan ilmu apa? Kemudian yang berikutnya itu apa yang saya tanya tadi itu takdir itu kan setelah terjadi ya Pak. Bagaimana kalau sebelum terjadi kita bisa merubah Pak? Merubah apa yang merubah belum terjadi? Sudah tertulis. Kemudian yang ketiga ada fitur ramalan begitu. Masalah takdir. Contohnya, mungkin dokter mengatakan bahwa ini untuk penyakit seperti itu paling hanya ibu bertahan sekian tahun atau 2 tahun atau 1 tahun dari melihat penyakit. Bagaimana Pak Mantan? Saya kira hal itu terjadi yang sebenarnya memang masalah takdir ini permasalahan yang perlu pemahaman yang agak ribet. Ya. Jadi seperti kita sampaikan bahwa apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi apa yang belum terjadi pun itu sudah ada takdirnya. saya itu yang diketahui manusia. Jadi kalau yang diketahui manusia, yang apa yang terjadi pada saat itu adalah takdirnya. Ya, itulah takdir untuknya. Apakah nanti kita setelah ini begini, setelah ini begitu dan seterusnya, dan itu yang kita alami itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takdir ini adalah sebuah misteri, sebuah rahasia. Maka ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, ya carilah penyebab-penyebab ataupun perbuatan-perbuatan agar kita sampai kepada kebaikan tersebut. Nah, yang kemudian yang setelah kita melakukan kita dapatkan apa ya takdir kita. Dan ketika kita kemudian tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba pengen kaya, ya, tidak ngapa-ngapain, kemudian ingin ini itu dan seterusnya, ya itu apa? Itu bukan percaya kepada takdir, tapi itu adalah orang yang tertipu. Itu dengan keadaan. Nah, jadi takdir kepada Allah itu adalah takdir yang telah Allah tentukan itu adalah apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Ya, itulah takdir Allah. Ya. Dan kita ini menjalani takdir Allah. Kita di dunia ini menjalani takdirnya. Bahkan ketika seorang hamba itu akan masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka itu sudah takdir. Karena Rasulullah mengatakan bahwa tidaklah satu pun di antara kalian kecuali telah ditetapkan, telah diketahui tempatnya di surga atau di dalam neraka. Kemudian para sahabat mengatakan kalau gitu apa yang kita berlebih-lebih beribadah. Apalah takdir para sahabat mengatakan ya Rasulullah, apakah kemudian kita adalah pasrah aja, nggak usah ngapa-ngapain. Lalu kemudian Nabi mengatakan ikmanu fakulun yasarun lima khuliqalahu. Nabi mengatakan tetaplah kalian beramal, tetaplah kalian beribadah, tetaplah kalian melakukan kewajiban-kewajiban kalian sebagai seorang hamba, karena setiap manusia itu akan dimudahkan, ya, akan dimudahkan ke tempat yang akan dia tempati. Ke tempat yang akan dia tempati. Artinya bahwa semua orang tentu menginginkan surga. Ya, semua orang tentu menginginkan surga. Tetapi untuk sampai pada surga itu kita harus mencari sebab-sebab. Meskipun sudah ada vonisnya, sudah ada ketetapannya. Ya. Tapi karena kita menginginkan surga dan kita tidak ada satupun yang mengetahui apakah kita akan masuk ke dalam neraka, maka tugas kita adalah beramal, menjalankan kewajiban kita sebagai hamba sang pemilik surga,
supaya kita dimasukkan dalam surga. Maka itu semua dengan harapan kita bisa masuk ke dalam surga. Karena setiap orang akan dimudahkan kemana dia akan menempati ya tempat yang telah disediakan. Jadi itu adalah masalah takdir. Jadi semua telah diketahui oleh Allah, dan apa yang belum kita lakukan itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Takdir yang meliputi apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan masalah ilmu. Yang mengilmui tentang masalah takdir ini adalah mengilmui, ya, mempelajari tentang bahwa takdir Allah, bahwa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkaitan dengan takdir ini mencakup segala sesuatu yang global maupun yang rinci. Tidak ada yang lepas dari takdir Allah. Seperti kita sampaikan tadi, di tempat yang paling jauh di ujung bumi ini, di tempat yang paling gelap, di sana ada sebuah pohon yang kemudian jatuhlah sehelai daun dari pohon tersebut. Itu Allah mengilmuikan, Allah mengetahuinya. Jadi Allah mengetahui. Kalau kita dengan ilmu kita terbatas, ya, posisi kita di sini, kita tidak mengetahui apa yang terjadi di balik tembok, apa yang terjadi di belakang kita, itu adalah bentuk keterbatasan pengetahuan kita, keterbatasan ilmu kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu. Itu berkaitan dengan percaya kepada takdir. Yang pertama adalah ilmu, maknanya ilmu ini Allah mengetahui semuanya yang global maupun yang terperinci sejak zaman azali, ya, sejak zaman azali. Kemudian yang ketiga apa Pak? Kalau kita melihat ada orang beramal, ada orang beramal itu banyak yang tahu. Oh ya, ya, itu sebetulnya hampir sama dengan perakiraan cuaca. Jadi kalau itu berdasarkan ilmiah, maka tidak apa-apa. Tapi itu hanya perkiraan, bukan vonis. Jadi ketika dokter mengatakan ini usia Anda tinggal 3 bulan, secara medis, secara medis. Padahal kita tidak tahu yang namanya ajal itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Bahkan secara betapa banyak orang yang usianya masih muda, dia menjaga pola hidup yang benar-benar terjaga, dia kemudian dia baru olahraga, tapi tiba-tiba meninggal. Itu bukti bahwa ketika medis mengatakan secara medis, jadi secara medis harus ada kata-kata secara medis, diperkirakan, bukan divonis. Sebagaimana kalau perkiraan cuaca berdasarkan fenomena alam, pergerakan awan, kemudian tanda-tanda yang itu menjadi ilmu titen. Kalau orang bilang ilmu titen itu selama itu berdasarkan hal yang ilmiah, maka tidak mengapa. Tapi itu tidak kemudian bisa menentukan takdir. Teknologi yang sangat maju, kadang orang sudah bisa memastikan bayi yang dalam kandungan ini laki-laki atau perempuan, sudah dipastikan ini mesti laki-laki, karena ketika di USG itu jelas sekali itu laki-laki. USG 3D, 4 dimensi dan seterusnya gitu kan, laki-laki. Ternyata ketika lahir perempuan. Karena ini memang adalah manusianya memperkirakan berdasarkan perkara-perkara yang ilmiah, tapi tidak bisa memutuskan, karena yang memutuskan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya berlaku atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak orang yang divonis tinggal 3 bulan, tapi ternyata bisa hidup sampai tua, ya, bisa hidup sampai bertahun-tahun. Betapa banyak orang yang dianggap
fisiknya sehat, fisiknya fit, prima, ya, tapi ternyata hari berikutnya sudah tidak ada, tiba-tiba sudah dengar kabar kematiannya. Itulah kembali tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Pak. Pak. Benar bersama saya. Kita itu tahu takdir itu belum terjadi, dan takdir bukan tidak terjadi, dan akan terjadi bagaimana makanya. Jadi hampir sama tuh tenang tadi. Jadi tindakan apakah yang perlu kita lakukan? Jadi misalnya apa ikhtiar itu? Nah, sebenarnya sudah sama dengan tadi sebenarnya. Ikhtiar itu merupakan suatu upaya untuk merubah takdir, maksudnya. Hanya itu ya. Saya kira sudah terjawab sebenarnya. Terima kasih. Ya, jadi yang sudah lewat itu takdir, sudah terjadi. Ya. Kemudian yang sudah terjadi ini pun kita di sini pun ini takdir. Ya. Jadi kita sekarang ini di sini itu takdir. Meskipun kita sebetulnya sudah tahu sebelumnya sudah ada undangan, meskipun ada yang datang sebelum waktunya. Kita terus pada kabarnya. Takdirnya apa kabarnya waktu itu harus kesini. Ya, takdirnya. Ya. Tapi ketika kita sudah merencanakan, sudah menyiapkan diri bahwa tanggal ini saya akan kesini, ya, semua sudah siap, tidak ada lagi yang istilahnya menghalangi. Kendaraan juga siap, tidak ada masalah, badan juga sehat, kesibukan semua sudah diagendakan. Ketika jalan ke tempat ini ternyata ada halangan tiba-tiba, dan itu tidak bisa kita duga sebelumnya. Kita sudah berusaha menjemput takdir kita, tapi Allah memiliki takdir yang lain, sehingga kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Sama dengan apa yang belum terjadi. Apa yang belum terjadi, tentu kita menginginkan hal-hal yang terbaik untuk kita, jadi kita melakukan semua hal yang itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita, Tapi kemudian dengan segala usaha itu, kemudian ada yang memang itu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi terkadang dengan segala sesuatu yang sudah kita siapkan, kita rencanakan, biasanya kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena itu karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takdir itu sesuatu yang tidak kita ketahui. Tapi kita menginginkan yang terbaik dengan apa yang ingin kita capai di dunia ini. Ya, untuk mencapai yang terbaik itu kita melakukan hal-hal yang semestinya, yang disebut dengan usaha. Ya, disebut dengan usaha. Berkaitan dengan hasil itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu mungkin monggo yang mau nanya. Iya, monggo. Ibu-ibu. Ya. Monggo Bu. Terima kasih. Dan ada yang takdir yang bisa berubah, yang takdirkan ke dunia. Kalau yang takdirkan ke dunia mungkin diantaranya umur, rezeki itu. Kalau yang tidak bisa diubah itu misalnya apa umur. Jadi antara takdir yang tidak bisa dirubah dan yang bisa dirubah itu sangat berkaitan. Termasuk dalam masalah umur, ya, termasuk dalam masalah rezeki, ya. Itu sebenarnya dia bisa merubahnya apa yang telah diturunkan ke dunia, tapi sebetulnya di Lauhul Mahfuz sudah ada keputusan, dan itu hanya Allah yang tahu. Itu hanya Allah yang tahu. Nah, tapi yang ketika yang diturunkan ke dunia itu berkaitan dengan masalah maut misalnya, ya, masalah maut, dia ditakdirkan bahwa dalam waktu
tapi kemudian karena itu kembali seperti misalnya tadi mengatakan siapa yang ingin diluaskan rezekinya, ingin diluaskan dipanjangkan umurnya, maka dia menyambung tali kekerabatan, yang menyambung tali silaturahim. Nah, maka di sini adalah dengan itu dia bisa mendapatkan kompensasi ataupun dampak positif dari yang telah dia lakukan dengan terjadi bersilaturahmi tadi. Ya, rezekinya ditingkatkan, umurnya dipanjangkan. Dan dia bisa mendapatkan itu karena melakukan ini. Misalnya dia tidak melakukan ini, dia tidak mendapatkan ini. Nah, dan ini adalah sebuah proses sebab akibat yang sebetulnya di Baitul Ma'mur ataupun di takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Mahmud itu sebuah proses yang tujuan akhir sudah ada gitu. Sudah ada ketetapannya. Jadi bahwa orang ini ketika diberikan akan mendapatkan ini, tapi karena ini dia begini. Sudah itu yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara proses-proses ini kemudian kita menjemput ataupun mencapai apa yang kita inginkan, takdir yang baik, ya itu sangat berhubungan dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Ya. Iya. Wah, maka berotot gasek isoro besuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, saya mau menanyakan masalah tadi ini kan kita semua, saya juga belajar sebagai orang tua. Mungkin mohon maaf di sini kan tadi Ustaz menyampaikan kalau sama anak kadang-kadang kan ada bukan doa ya, kelihatannya nggak doa dengan empat dengan orang tua gitu kan. Itu apakah harus ikrar apa cukup begitu kita sadar kita istighfar itu? Sudah. Ya, ketika kita sadar saat itu juga itu kita cancel. Saat itu juga kita cancel. Bahkan kalau itu hanya dalam hati. Ya pasti dalam di batin. Batin yang itu kaitan dengan keburukan anak itu dalam hati, meskipun hanya dalam hati, maka segeralah dihilangkan. Ya, jadi segeralah dihilangkan, di cancel dengan doa yang baik. Ya, dengan doa yang baik, mungkin anak bikin jengkel segala macam, kemudian kita terlintas dalam hati kita harus sekolah, dan seterusnya ada ucapan seperti ada hadis seperti itu, maka segera tepis, ya, tepis yang terlintas itu dengan kebalikannya yang baik-baik untuk anak kita, baik yang terucap maupun yang terlintas. Karena kadang di batin pun itu saking mandinya orang tua itu, apa yang di batin itu kadang kabul, kadang terwujud. Maka begitu terlintas hal membatin yang tidak baik untuk anak dan kita pada saat itu sadar, maka segeralah kemudian diganti dengan batinan yang lebih yang terbaik untuk anak. Terima kasih Ustaz. Barangkali ini untuk masukan kita semua ya. Mungkin kalau ada yang masih punya orang tua itu mungkin bisa kita kepada orang tua kita menyampaikan apa kita pernah bikin makro dulu gitu ya. Segera dicabut. Kalau ada itu mungkin kan begitu biar apa namanya doanya terkabul itu. Ini pembelajaran buat kita semua mungkin yang masih punya orang tua mungkin bisa mendekati orang tua kita. Apa dulu pernah mangkel sama kita dan segera dicabut lah biar lebih cepat terkabul doa ini. Itu hanya yang saya rasakan. Sampaikan Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai? Oke.
Ya tadi itu sebuah pengingat ataupun sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan. Jika memang kita merasa ada hal yang kita inginkan kok enggak, kayaknya kurang usaha, tapi kok nggak jadi, maka satu termasuk yang penting adalah datang kepada orang tua untuk kasih acara khusus, dan jika ada hal yang itu sudah terucap agar dicabut. Meskipun terkadang sebagian orang itu kadang berlebihannya itu ketika datang kepada orang, kemudian kamu minta maaf sama orang tuamu, kamu datang, kemudian kamu bawa ember, kemudian kamu cuci kakinya, ya, kamu cuci kakinya sebagai bentuk permintaan maafmu. Ya, tapi permintaan maaf yang spesifiknya apa? Gitu kan? Karena itu hal-hal mungkin yang lebih spesifik. Ya. Atau misalnya datang kemudian sujud, nah, itu kan sebuah sujud itu kan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh sujud kepada makhluk. Nah, jadi kita tetap harus memperhatikan aturan-aturannya. Kalau itu memang sebuah perbuatan sebagai bentuk permintaan maaf kita kepada orang tua kita, ya, tapi harus ada secara spesifik apa itu yang mau diputihkan atau mau dikebut itu, gitu. Ya, demikian. Masih ada, Bu? Nggak ada? Oke, baiklah, terima kasih khususnya kepada Pak Haji Amri atas segala kajian yang kita terima pada hari ini, dan kemudian akan menambah sekat kita juga dan pada yang akan datang. Acara selanjutnya dan istirahat, dan kemudian ucapan terima kasih juga kepada Bapak Damari yang sebagai tuan rumah yang telah segala hari. Demikian kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara pengajian berikutnya nanti diumumkan oleh Pak Ketua. Ya, doa dulu Pak Haji. Baik, sekalian, kita berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita, kebaikan keluarga dan anak kita, kebaikan kepada kaum muslimin secara umum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.